Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, siapa ketua kelasnya? Saya Bu, Minta tolong untuk dipimpin temannya untuk melakukan doa. oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran untuk hari ini, sebelumnya Ibu ingin ingatkan terkait dengan materi yang pernah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat? Oke, baik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar masih sekaitan dengan energi. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya, kira-kira di rumahnya kalian ada lampu atau tidak? Ada Bu, Kira-kira apa yang menyebabkan lampu bisa menyala? Apa? karena adanya listrik. Oh iya, betul sekali. Kira-kira ketika lampu menyala yang diakibatkan oleh listrik, apakah hanya menyala saja? Tidak Bu, Iya, betul sekali. Jadi, ketika lampu menyala itu, dia bakalan terjadi perubahan energi. Nah, dari listrik dia berubah jadi cahaya dan juga dia bakalan lama-kelamaan akan panas. Nah, untuk itu kita akan belajar terkait dengan perubahan energi pada pertemuan kali ini. Jadi, untuk pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar perubahan energi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi nanti, peserta didik juga dapat mengidentifikasi berbagai bentuk energi dengan tepat. Dan yang terakhir itu, melalui pair simulation, peserta didik dapat menjelaskan perubahan energi dengan tepat. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai untuk pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan berikan pengantar sedikit terkait dengan perubahan energi. Nah, jadi energi itu tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan. Energi hanya bisa berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, untuk itu, Ibu punya komik fisika, Ibu akan tampilkan untuk lebih memperlihatkan kalian terkait dengan perubahan energi. Ditunggu ya. Sudah Lampir. Bu. Coba Bu. Bu, Ini punya sebuah komik yang membahas terkait dengan perubahan energi. Nah, di sini ada Rudy yang melihat berbagai bentuk perubahan energi. Nah, sekarang Ibu ingin minta tolong. Kebetulan ini komiknya Ibu sudah kirimkan di WA Group. Jadi, masing-masing dari kalian pasti sudah melihat komik fisika ini. Ada yang bisa bantu untuk bacakan? Ada? bisa Bu. Oke, silahkan Saitun. Baik Ibu. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Rudi. Rudi sangat mencintai alam dan selalu mengamati bagaimana energi mengubah kehidupan sehari-harinya. Suatu pagi, saat berjalan-jalan, dia melihat kincir angin yang berputar dengan indah. Wow, energi angin benar-benar mengagumkan. Oke, dilanjut. Rudi teringat bagaimana kincir angin itu mengubah energi angin menjadi energi listrik yang menerangi rumah-rumah di desanya. Tanpa energi, tidak ada kehidupan. Dia pun melanjutkan perjalanan dan melihat seorang petani yang sedang menggunakan mesin pemotong rumput. Rudi, energi mesin itu membantu petani bekerja lebih cepat. Dia menyadari bahwa energi tidak hanya bermanfaat untuk menerangi, tetapi juga untuk mempermudah pekerjaan. Namun Rudi mengingat bahwa energi tidak muncul begitu saja. Dia ingat bahwa energi dapat berubah bentuk seperti dari energi potensial di air terjun menjadi energi kinetik saat air mengalir. Semua energi saling terhubung.
Oke, ada yang bisa bantu temannya lagi untuk melanjutkan? Kalau Saya, Bu, oh ya silahkan. setelah menikmati pemandangan yang ada di desa, Rudi pergi ke rumahnya. Di sana dia menemukan ibunya yang sedang memasak di dapur. Ibu, apa kita sebaiknya menghemat energi? Tentu, Nak, menghemat energi itu penting. Kita bisa mematikan lampu saat tidak diperlukan dan menggunakan peralatan yang hemat energi. Oke, silahkan dilanjut lagi. Rudi merasa gembira. Dia mulai berpikir tentang langkah-langkah kecil yang bisa diambil untuk menghemat energi. Kita bisa menggunakan energi matahari untuk memanaskan air dan menanam pohon untuk menghasilkan oksigen. Akhirnya, Rudi mengajak teman-temannya untuk melakukan kampanye kecil di desa. Mereka membuat poster tentang pentingnya menghemat energi dan melakukan kegiatan menanam pohon. Dengan melakukan hal-hal kecil, kita bisa melestarikan energi dan bumi kita. Desa mereka pun berubah menjadi lebih maju dan lebih hijau dan hemat energi. Rudi menyadari bahwa dengan memahami manfaat energi dan cara perubahannya merupakan langkah awal untuk menghemat energi. Ya, ini adalah slide terakhir. Ada yang bisa bantu lagi untuk bacakan? Kalau tidak ada yang mau mengajukan, silahkan Selfie dibacakan. Baik, Bu. Namun, Rudi bertanya-tanya, apakah cukup dengan menghemat energi saja? Nah, ternyata membuang sampah dan menebang pohon adalah salah satu penyebab kerusakan lingkungan dan krisis energi. Hal tersebut perlu kita hindari. Oleh karena itu, energi adalah sahabat yang sangat penting. Dengan menjaga dan melestarikannya, kita tidak hanya memberi manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk bumi yang kita cintai. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menjaga energi dan lingkungan kita. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah komik fisika terkait dengan pentingnya energi. Jadi kira-kira ada yang bisa menyebutkan ada berapa bentuk-bentuk energi dari komik yang diperankan oleh Rudy tersebut? Coba bisa sebutkan? Uh, Energi dapat berubah bentuk seperti energi potensial di air terjun menjadi energi kinetik saat air mengalir. Oke, tepat sekali. Jadi itu adalah salah satu tadi perubahan energi di air terjun dari ada perubahan energi kinetik dan potensial. Nah, untuk mempelajari lebih jauh untuk pertemuan kali ini kalian akan berkelompok untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya Ibu sudah bagikan di WA group. Untuk sekarang Ibu akan buka breakout rooms agar kalian bisa berdiskusi sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah tentukan pada pertemuan sebelumnya. Jadi silahkan join di breakout room yang sudah Ibu buka. Oke, jika ada kendala terkait LKPD yang dikerjakan, silahkan beritahu Ibu ya. Bagaimana untuk kelompok ini ada kendala? Tidak ada, Ibu. Ya, silahkan dikerjakan ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Baik, Bu. Oke, selamat bekerja. A few moments later. Kelompoknya Saitun? Iya, Bu. Silahkan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, jadi untuk anak-anak yang lain, silakan diperhatikan hasil dari diskusi kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Saitun. Baik, Ibu. Terima kasih. Ini mohon maaf di
kolom pertama itu kami lupa tulis kelompok dan kelasnya. Kelompok kami itu ada saya sendiri, Zaitun, Yova, dan Selvi. Kemudian dari LKPD yang kami isi, yang pertama itu dari gambar pertama, perubahan energi yang terjadi berdasarkan susunan alat itu adalah yang pertama adalah energi mekanik berubah menjadi energi elektrik, menjadi energi cahaya, dan energi panas. Kalau yang nomor 2, perubahan yang terjadi berdasarkan susunan alat adalah dari energi panas menjadi energi elektrik dan berubah menjadi energi mekanik. Dari gambar ketiga, susunan alat-alatnya, perubahan energinya adalah perubahan energi panas menjadi energi mekanik, kemudian berubah menjadi energi elektrik, dan energi cahaya. Kemudian yang keempatnya, perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia, berubah menjadi energi mekanik, menjadi energi elektrik, dan energi cahaya. Yang terakhir adalah perubahan energi yang terjadi pada gambar tersebut, yaitu energi cahaya berubah menjadi energi elektrik dan menjadi energi panas. Jadi dari 5 nomor itu kita bisa simpulkan bahwa energi memiliki kemampuan untuk berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya sesuai dengan prinsip hukum konservasi energi, di mana hukum ini mengajarkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya. Itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 1, ada jawaban yang berbeda? Ibu, kami dari kelompok 1 untuk penjelasan gambar 1 sampai 5 perubahan bentuk energinya sama, namun mungkin kami ada beberapa kesimpulan yang berbeda dari kelompok 2. Oke, silakan disampaikan kesimpulannya apa? Baik, akan disampaikan langsung oleh Alif. Dari hasil kelompok kami simpulkan bahwa energi memiliki kemampuan untuk berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, sesuai dengan prinsip hukum konversi energi. Hukum ini mengajarkan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya. Artinya, jumlah total energi dalam sistem tetap konstan, meskipun bentuk energi tersebut berubah. Sebagai contoh perubahan energi seperti simulasi di atas, bahwa energi cahaya yang berasal dari matahari atau lampu dapat diubah menjadi energi listrik melalui panel surya atau pembangkit listrik, atau dapat juga diubah menjadi energi panas, seperti yang terjadi pada lampu pijar yang menghasilkan panas saat dinyalakan. Ini berarti meskipun bentuk energi berubah, total energi yang ada dalam sistem tidak bertambah atau berkurang. Hukum konversi energi ini sangat penting untuk memahami bagaimana energi berpindah dan bertransformasi dalam berbagai proses fisika, seperti dalam mesin, reaksi kimia, atau dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini memastikan bahwa energi dalam suatu sistem selalu terjaga dan hanya mengalami perubahan bentuk yang mendasari berbagai teknologi dan konsep ilmiah dalam fisika. Sekian Bu, jawaban dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Ibu rasa dari 2 jawaban untuk masing-masing kelompok sudah bagus dan sudah lengkap. Jadi pada intinya dari LKPD tersebut energi itu tidak bisa dihilangkan ataupun dihapuskan, tapi di sini terjadi konversi energi. Jadi energi itu hanya berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Mungkin itu saja terkait dengan perubahan energi. Langsung saja, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, kita berefleksi dulu. Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian paham atau tidak terkait dengan materi yang Ibu sampaikan? Paham, Bu? Oke, baik. Paham, Bu. Bagaimana untuk media yang digunakan untuk pembelajaran hari ini? Menarik, Bu. Cukup menarik, Bu. Menarik. Oke, karena kalian bilang menarik, jadi Ibu ingin tugaskan untuk kalian membuat tugas di rumah masing-masing terkait dengan perubahan energi.
Nah, untuk tugasnya kalian bisa buat seperti media yang Ibu sampaikan tadi, seperti komik ataupun bentuk infografis lainnya. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, untuk waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu 2 minggu. Jadi, ya, untuk sebelum Ibu akhiri, Ibu infokan terlebih dahulu untuk materi selanjutnya setelah kalian mengumpulkan terkait dengan infografis ataupun komik yang Ibu tugaskan, kita akan masuk ke materi baru yaitu terkait dengan usaha. Oke, jadi mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.